Kalau anak perempuan itu perkembangan otaknya nih kiri kanan, ada di dalamnya tuh ada sambungan-sambungan sarafnya, itu berkembangnya seimbang. Oh, Jadi kalau punya anak perempuan tuh dari kecil udah enak. ya sih, karena Bina anak perempuan. sih, betul. Baru satu? Baru satu, Nah, Dok. coba nanti kalau ada yang kedua laki-laki coba. Lagi diusahakan, Dok. Amin, amin. Nah, Sedang diusahakan. kalau laki-laki yang berkembang sambungan neuronnya itu di kanan dulu. Oh, Nah, otak kanan tuh otak rileks, otak kreativitas, otak main, otak benda teknologi gitu ya, otak musik. Nah, kalau kiri tuh otak analisa, otak serius, bahasa, matematika, teratur. Kalau perempuan kiri kanannya bagus berkembang. Oh, Kalau ya. laki-laki kanannya dulu. Yang lebih ke seninya mungkin. Iya, makanya kalau punya anak umur 3 tahun laki-laki belum terlalu pinter baca atau belum terlalu pinter ngomong, itu sih lazim aja. Nggak usah khawatir. Iya, walaupun kita stimulan terus kan, stimulasi. Karena kanan dulu, anak laki-laki tuh belum bisa baca, umur 3 tahun ya, belum bisa baca, udah bisa main PlayStation berdasarkan cara kerja otak. Jadi misalnya kita punya anak nih, ya, kita harus tahu tuh tahapan-tahapan perkembangan otaknya. Misalnya anak-anak itu pada saat dia baru lahir, fungsi otaknya yang bekerja itu fungsi pendengaran. Makanya kalau di keluarga muslim ya diminta oleh Allah untuk azankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri kan gitu ya. Betul. Ya, nanti kemudian ada perkembangan-perkembangan lainnya itu harus paham ibu-ibu. Supaya jangan sampai dia menganggap umur 1 tahun itu sama seperti ngasuhnya umur 5 tahun. Gitu. Misalnya ada di otak nih, ada pusat makan tuh. Namanya hipotalamus di tengah sini. Baik. Ya. Anak bayi sampai umur 3 tahun tuh dia belum matang pusat makan minumnya. Dia baru 3 tahun matang. Makanya kalau anak bayi ibunya harus paksa 1 piring habis, itu tertekan loh itu anak itu. Stres bisa. Ya kan? Tenang aja kasih makan gitu. Kalau dia nggak minta, nggak usah terlalu dipaksakan, yang penting minum susunya atau dia minum ASI gitu ya. Nanti dia lapar sendiri lah. Menjelang usia 3 tahun lapar sendiri, cari makan sendiri. Artinya dia selalu tanya ibunya, bun makan, bun makan gitu. Nah, itu yang harus paham. Ya, belum lagi nanti ada bahwa ini anaknya laki-laki apa perempuan ya. Karena setiap otak laki-laki sama otak perempuan itu beda programnya. Ya, wataknya apa ya, bakatnya apa ya, gitu. Itu semua ada di otak. Jadi kalau orang tua mulai pelan-pelan belajar bagaimana perkembangan otak, dia akan menjadi orang tua yang pola pengasuhannya itu enak, nyaman, nggak stres sendiri. Karena kalau ibunya stres, anak saya juga sering tambahkan kalau modul saya yang paling dasar itu adalah ini anak laki pada anak perempuan, gitu. Anak laki-laki itu ya di otak laki-laki dan perempuan itu di tengahnya itu biasanya dalam kedokteran kita sebut corpus callosum, dia di tengah begini ke belakang, tapi di dalam ya. Corpus callosum ketebalannya perempuan lebih tebal, 30%. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari 1 pekerjaan berbeda dalam 1 waktu. Oh iya. Ya, multitasking. Betul. Nanti Mbak Rita bisa kan? Sambil ngomong, nyatet juga, lirik ke sana sebentar, kakinya dorong meja. Ya, ibu-ibu kan gitu. Masak, suapin anak, jawab WA, kakinya ngepel gitu. Ya kan? Pantatnya tutup lemari. bisa. Oh, itu ternyata Itu memang ada. anatomi otak perempuan. Oh, baik. Laki-laki, corpus callosum yang melengkung di dalam itu lebih tipis 30%. Sehingga membuat laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, di atas 10 menit dia konsentrasi, pendengaran menurun. Oh. Maka kalau ibunya manggil, istrinya manggil, itu baru panggilan ketiga baru jawab. Iya, Dok, harus sampai disamperin loh. Ya, itu bukan sengaja. Memang sedang konsentrasi. Oh, baik. Gitu. Baik, kalau gitu berarti aku nggak akan ngomel-ngomel lagi. Nggak usah. Kalau perlu pulang minta maaf. Oh, baik. Nanti beres ini, Dok ya. Dokter, apa manfaat dari tujuan dari ilmu neoparenting ini? Ya, jadi kita bisa mendampingi perkembangan anak kan berdasarkan otaknya, sehingga anak itu tidak mudah depresi, tidak mudah stres gitu. Jadi anak tumbuh dengan perasaan nyaman, bahagia, dan aman juga. Kita juga nggak usah terlalu banyak ya menuntut macam-macam di tahapan-tahapan perkembangan ini. Tenang aja, anak laki tuh banyak ibu-ibu heran, Bu Aisyah, anak laki saya main terus. Saya bilang emang otaknya, kok gitu? Makanya belajar. Nah setelah belajar dia gembira, oh gitu. Bu Aisyah, anak laki saya kok nggak pernah ya ranking 1. Itu anak laki. Kenapa? Karena sekolah yang dibuat ranking 1, yang disebut ranking 1 yang jago matematika, yang jago bahasa, datang tidak terlambat, apa-apa rapi. Itu milik otak perempuan itu. Jarang laki-laki ranking 1 itu jarang. Tapi ya sabarlah, anak laki-laki di atas umur 18 tahun, otak kiri dan kanannya baru sempurna, baru seimbang.
Makanya anak laki itu keren pada saat sudah mahasiswa. Makanya yang punya anak laki masih TK, SD, Sabar ya dok. mahasiswa. Baik, itu berarti kalau laki-laki tingkat kematangan atau kesempurnaan keseimbangan otaknya di atas usia 18 Iya, tahun. iya. Kalau untuk perempuan dok? Perempuan dari kecil sudah sempurna. Oh, kalau perempuan Iya, tadi ya, iya, antara cuman otak kanan dan kiri sudah sempurna. Otak kanannya perempuan kalah dengan otak kanan laki-laki. Ketika sudah dewasa. Mulai dari awal. Mulai dari awal. Jadi anak laki lebih kreatif, anak laki lebih banyak geraknya, anak laki lebih jago pegang gadget. Kita perempuan kan agak sulit ya, nggak terlalu suka juga. Itu bukan karena gaptek, karena otak kita tidak dibentuk untuk menguasai benda atau menguasai ruang gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang pasti ya dok, yang Yes. dimiliki oleh seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Itu Tidak akan fitrah ada yang banget. berubah maksudnya gitu. Iya. Semuanya akan berjalan Ya, seperti itu. makanya kalau punya anak laki dari TK dan SD kita paksa terus untuk ranking terus, kita nggak memberi kesempatan otak kanannya berkembang. Nanti kadang mahasiswa bosan dia. Gitu. Saya beberapa konseling mahasiswa-mahasiswa yang bosan, saya cuma tanya waktu TK SD gimana, SMP saya ranking 1 terus dok. Oh, ya sudah, kamu relax dulu. Ya, beberapa 1 minggu kah, habis itu sekolah lagi gitu. Jadi ada Ya 3 kepenatan di tahun 7 bulan. ya. Kalau anak perempuan itu perkembangan otaknya nih kiri kanan ada di dalamnya tuh ada sambungan-sambungan sarafnya, itu berkembangnya seimbang. Oh, Jadi baik. kalau punya anak perempuan tuh dari kecil udah enak Ya sih, karena bina sangat anak enak perempuan. sih, betul. Baru satu? Baru satu Nah, dok. coba nanti kalau ada yang kedua laki-laki coba. Lagi diusahakan dok. Amin, amin. Nah, Sedang diusahakan. kalau laki-laki yang berkembang sambungan neuronnya itu di kanan dulu. Oh. Nah, otak kanan tuh otak relax, otak kreativitas, otak main, otak benda teknologi gitu ya, otak musik. Nah, kalau kiri tuh otak analisa, otak serius, bahasa, matematika, teratur. Kalau perempuan kiri kanannya bagus berkembang. Oh. Kalau ya. laki-laki kanannya dulu. Yang lebih ke seninya mungkin. Iya, makanya kalau punya anak umur 3 tahun laki-laki belum terlalu pinter baca atau belum terlalu pinter ngomong, itu sih lazim aja. Nggak usah khawatir. Iya, walaupun kita stimulan terus kan, stimulasi. Karena kanan dulu, anak laki-laki tuh belum bisa baca, umur 3 tahun ya, belum bisa baca, udah bisa main PlayStation. Oh, yes. Udah bisa pegang gadget. Belum bisa baca itu. Baik, Gitu. dokter. Lalu kalau berbicara soal aspek-aspek apa saja sebetulnya yang ada di dalam bidang neuroparenting ini? Neuroparenting yang paling utama itu belajar bagaimana perkembangan otak gitu ya. Memang sih ini biasanya yang banyak belajar orang-orang kesehatan, dokter, perawat, dan psikolog gitu. Cuman ilmu ini bisa di-share ke ibu-ibu gitu atau ke masyarakat. Kenapa? Karena dibuat sebuah teknik yang mudah. Jadi kalau misalnya training itu tadi diajarin dulu, ini otak begini ya, otak manusia ada otak besar, otak kecil gitu, diajarin pelan-pelan gitu. Bisa sih orang tua tuh sekarang bisa, karena dulu waktu SD kan belajar biologi kan. Iya. Mbak Dita masih ingat? SMP mulai dapat SMP pelajaran dapat biologi ya. dok. Jadi kan sudah pernah, jadi orang tua mudah kok. Cuman kita diramu pelajaran ini dengan populer gitu. Jangan terlalu bahasa kedokteran banget, bisa pusing. Tapi asiknya, ibu-ibu jadi kayak sepertiga dokter tuh. Ya, jadi paham tentang otak anaknya, paham tentang perkembangan panca indera, paham tentang perkembangan emosi. Karena di dalam otak ada emosi. Iya. Iya, jadi itu semua dipelajari pelan-pelan. Kadang pertemuan sehari 2 hari, ibu-ibu udah mulai cerah itu. Oh kayak gitu, oh gitu. Lebih nggak stres lagi untuk menghadapi anaknya tentunya ya, dok. Apalagi anak laki. Iya, anak laki biasanya karena lebih aktif daripada perempuan. Iya, karena juga otak kanan, mungkin ya. otak motorik. Baik. Nah, terus di otak laki-laki di depan sini, yang nggak ada pada perempuan, itu ada 2 programnya, sport and games. Oh, Nah, itu laki-laki. itu memang sudah terbentuk di dalam otaknya ternyata. Tuhan yang kasih. Makanya kalau ibu-ibu, teman-teman ibu-ibu muda yang anaknya laki, kok kerjanya main terus, itu berarti laki banget. Laki banget ya, Laki jadi banget. nggak perlu marah-marah Iya, ya. ya, buatlah permainan itu sebuah. Jadi gini, laki-laki itu bermain itu adalah belajar, bermain itu adalah bekerja, gitu ya. Kalau perempuan ada lagi yang dikasih oleh Allah otak yang tidak ada pada laki-laki, dia agak di belakang sedikit. Apa itu dok? Belanja. Itu memang ada dari sananya. Ya, Serius dok, itu memang dari betul, sananya. betul. Berarti jangan salahkan wanita ya kalau kenapa kita suka Tetap belanja. dasarnya itu, cuman yang dinilai dalam kehidupan kan pengendalian dirinya. Betul. Beli sekarang apa ntar, gitu kan. Penting atau enggak? Iya, gitu penting ya. atau enggak gitu. Tetap gimana Iya, pengendalian benar, diri. Iya, gitu. Anak laki-laki tuh ya, di otak laki-laki dan perempuan itu di tengahnya itu
biasanya dalam kedokteran kita sebut corpus callosum. Dia di tengah begini ke belakang, tapi di dalam ya. Corpus callosum ketebalannya perempuan lebih tebal, 30%. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Oh iya. Ya, multitasking. Betul. Pasti Mbak Lita bisa kan? Sambil ngomong, nyatet juga, lirik ke sana sebentar, kakinya dorong meja. Ya, ibu-ibu kan gitu. Masak, suapin anak, jawab WA, kakinya ngepel gitu. Ya kan? Pantatnya tutup lemari. Bisa. Oh itu ternyata Itu memang ada. anatomi otak perempuan. Oh baik. Laki-laki, corpus callosum yang melengkung di dalam itu lebih tipis 30%. Sehingga membuat laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, di atas 10 menit dia konsentrasi, pendengaran menurun. Oh. Maka kalau ibunya manggil, istrinya manggil, itu baru panggilan ketiga baru jawab. Iya dong, harus sampai disamperin loh. Ya, itu bukan sengaja. Memang sedang konsentrasi. Oh baik. Gitu. Baik, kalau gitu berarti aku nggak akan ngomel-ngomel lagi. Nggak usah. Kalau perlu pulang minta maaf. Oh baik, nanti beres ini dok ya. Dokter, apa manfaat dari tujuan dari ilmu neoparenting ini? Ya, jadi kita bisa mendampingi perkembangan anak kan berdasarkan otaknya, sehingga anak itu tidak mudah depresi, tidak mudah stres gitu. Jadi anak tumbuh dengan perasaan nyaman, bahagia, dan aman juga. Kita juga nggak usah terlalu banyak ya menuntut macam-macam di tahapan-tahapan perkembangan ini. Tenang aja, anak laki tuh banyak ibu-ibu heran, Bu Aisyah, anak laki saya main terus. Saya bilang emang otaknya, kok gitu? Makanya belajar. Nah setelah belajar dia gembira, oh gitu. Bu Aisyah, anak laki saya kok nggak pernah ya ranking 1. Itu anak laki. Kenapa? Karena sekolah yang dibuat ranking 1, yang disebut ranking 1 yang jago matematika, yang jago bahasa, datang tidak terlambat, apa-apa rapi. Itu milik otak perempuan itu. Jarang laki-laki ranking 1 itu jarang. Tapi ya sabarlah, anak laki-laki di atas umur 18 tahun, otak kiri dan kanannya baru sempurna, baru seimbang. Makanya anak laki itu keren pada saat sudah mahasiswa. Makanya yang punya anak laki masih TK, SD, sabar ya dok. Baik, itu berarti kalau laki-laki tingkat kematangan atau kesempurnaan keseimbangan otaknya di atas usia 18 tahun. Kalau untuk perempuan dong? Perempuan dari kecil sudah sempurna. Oh, kalau perempuan tadi ya, antara cuman otak kanan dan kiri sudah sempurna. Otak kanannya perempuan kalah dengan otak kanan laki-laki. Ketika sudah dewasa. Mulai dari awal. Oh, mulai dari awal. Jadi anak laki lebih kreatif, anak laki lebih banyak geraknya, anak laki lebih jago pegang gadget. Kita perempuan kan agak sulit ya, nggak terlalu suka juga. Itu bukan karena gaptek. Karena otak kita tidak dibentuk untuk menguasai benda atau menguasai ruang gitu. Berarti itu adalah sesuatu yang pasti ya dok ya, yang dimiliki oleh seorang perempuan ataupun seorang laki-laki. Tidak akan ada yang berubah maksudnya gitu. Semuanya akan berjalan seperti itu. Makanya kalau punya anak laki dari TK dan SD kita paksa terus untuk ranking terus, kita nggak memberi kesempatan otak kanannya berkembang. Nanti kadang mahasiswa bosan dia. Gitu. Saya beberapa konseling mahasiswa-mahasiswa yang bosan, saya tanya waktu TK SD gimana, SMP kami saya ranking 1 terus dok. Oh ya sudah, kamu relax dulu ya, beberapa 1 minggu kah, habis itu sekolah lagi gitu. Jadi ada kepenatan di perkembangan otaknya. Baik dokter. Kemudian kalau tadi sebetulnya secara tidak langsung sudah ada beberapa contoh yang dokter contohkan dari pengaplikasian ilmu neoparenting ini. Tapi adakah satu contoh lagi dok penerapan ilmu neoparenting? Ya, banyak sekali ya. Laki-laki diciptakan oleh Allah itu, dia punya di dalam ada bentuk anatominya segitiga di dalam itu, namanya hipotalamus. Perempuan juga ada ya. Nah sekarang gantian, laki-laki yang lebih lebar. Laki-laki hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ya, apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus banyak fungsinya, tapi kaitannya dengan laki perempuan. Hipotalamus itu menjaga keamanan. Laki-laki secara fitrah lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Kalau punya anak laki, walaupun masih kecil, dia senang main, ibunya sakit, itu anak laki jagain ibunya. Kadang jagain di pintu dia. Kalau ada orang yang mau masuk, mau temui ibunya pada dia sakit, dia yang tantang duluan. Mau apa? Gitu laki-laki. Ya. Nah, sampai besar nanti laki-laki itu lebih jago jaga keamanan. Makanya kalau dia sudah berkeluarga, dia jaga keamanan dirinya, istrinya, anaknya, jaga keamanan ekonomi. Laki-laki lebih jago jaga keamanan ekonomi dibanding perempuan. Sebetulnya, ya. Kalau dia bertugas pada negara, dia menjaga keamanan negara. Gitu, ya.